Pemirsa, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kemenkop UKM menyatakan TikTok Shop melanggar aturan pemerintah meski saat ini beroperasi dengan mengakuisisi Tokopedia. Maka dari itu Kemenkop UKM dan Kementerian Perdagangan berkoordinasi terkait dengan beroperasinya TikTok Shop. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan TikTok Shop masih melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Menurut Teten, media sosial dan e-commerce harus dipisah. Teten mengatakan TikTok tetap melanggar meski TikTok berinvestasi di Tokopedia. Menkop UKM tidak mempermasalahkan TikTok yang berinvestasi di Tokopedia. Menurut Teten, yang menjadi masalah adalah dalam praktiknya TikTok Shop masih terintegrasi dengan media sosial. Maka dari itu pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan terkait dengan TikTok Shop. Sebelumnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 diterbitkan pada September 2023 untuk mengatur media sosial tidak diperbolehkan berjualan dan melakukan transaksi pembayaran. Untuk memenuhi ketentuan Permendak itu, TikTok Shop di bawah TikTok menggandeng Tokopedia di bawah Goto Group pada tanggal 12 Desember 2023. Ya, pemirsa, Menkop UKM Teten Masduki menuding TikTok masih melakukan pelanggaran. Apa saja pelanggaran yang dimaksud? Kami akan membahasnya dalam paparan berikut ini. TikTok Shop resmi ditutup di Indonesia pada Rabu 4 Oktober 2023. Penutupan TikTok Shop ini imbas berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Berdasarkan Permendak itu, platform sosial media, social commerce, seperti TikTok melalui layanan TikTok Shop dilarang menyediakan layanan perdagangan transaksi langsung pada sistem elektroniknya. Platform social commerce hanya boleh memfasilitasi promosi. Selain itu, TikTok juga tidak memiliki izin di bidang perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE untuk mengadakan layanan perdagangan di sistem elektroniknya. TikTok di Indonesia hanya beroperasi sebagai penyedia sistem elektronik atau PSE. Tapi layanan transaksi perdagangan lewat TikTok Shop buka lagi lewat Tokopedia. Kembalinya layanan transaksi itu tidak lepas dari kerjasama TikTok dengan PT Goto atau Gojek Tokopedia. 11 September 2023 dan akhirnya pada 12 Desember 2023 TikTok Shop bisa kembali beroperasi di Indonesia dalam masa uji coba. Permendak 31 2023 itu harus dipenuhi oleh TikTok untuk bisa mengatur berbagai hal. Ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah marketplace atau sistem e-commerce itu didefinisikan dengan pemisahan yang jelas. Lalu yang nomor 2, yang penting adalah bahwa harga barang dari luar negeri yang boleh dijual langsung lewat TikTok Shop hanya yang harganya kurang dari $100 Amerika per unit. Atau kalau pakai kurs 15.000 itu sekitar 1,5 juta. Lalu ada beberapa poin penting lain yang kita lihat bahwa di slide berikut disediakan positive list. Itu maksudnya barang-barang yang datang dari luar negeri itu ada daftarnya dan di luar daftar itu tidak boleh masuk langsung ke Indonesia lewat platform perdagangan elektronik. Kemudian juga ada syarat khusus bagi pedagang luar negeri pada marketplace di dalam negeri. Di slide berikut kita melihat juga masih ada poin-poin lain bahwa marketplace dan social commerce dilarang bertindak sebagai produsen. Maksudnya apa? Jadi kalau dalam hal ini TikTok Shop itu tidak boleh memproduksi sendiri barang yang dijualnya lewat TikTok Shop yang katanya sudah bekerja sama lewat Tokopedia. Lalu poin nomor 6 adalah PPMSE yang tadi social commerce dan afiliasinya dilarang menguasai data masyarakat dan wajib memastikan tidak ada penyalahgunaan data pengguna. Ini penting karena TikTok menguasai data dari penggunanya ratusan juta. Lalu poin nomor 7 adalah social commerce menurut Peraturan Menteri Perdagangan ini hanya untuk promosi, jadi boleh mempromosikan barang yang mau dijual, tapi dilarang menyediakan transaksi pembayaran. Untuk membayar itu tidak boleh di platform sosial atau media sosial yang sama. Kita melihat poin berikutnya. Menurut Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki ini dinyatakan pada tanggal 6 Maret 2024.
Di sebuah podcast juga disampaikan bahwa TikTok sampai sekarang belum menghormati hukum Indonesia. Maksudnya apa? Kalau kita lihat, Teten Mas Duki mengatakan di slide berikut bahwa kalau kita beli di TikTok Shop, ini menurut laporan yang masuk kepada Menteri Koperasi dan UKM, datangnya juga dari TikTok. Maksudnya barang yang kita beli lewat TikTok Shop itu yang memproses dan mengirimkannya itu TikTok, bukan Tokopedia. Jadi menurut Menko UKM Teten Mas Duki, TikTok tetap melanggar. Saya tidak melihat komitmennya hingga hari ini untuk memperbaiki hal itu. Pernyataan ini ditanggapi oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri dari Kementerian Perdagangan Isi Karim pada 4 Maret 2024. Ini sebenarnya adalah pernyataan yang lebih dulu mengatakan bahwa pembayaran sudah langsung di Tokopedia, sekarang sudah ada pemisahan. Jadi menurut Kementerian Perdagangan, kita beli TikTok Shop, beli barang lewat TikTok Shop, tapi bayarnya sudah lewat platform Tokopedia. Jadi Isi Karim, Dirjen Perdagangan mengatakan dalam pernyataan lanjutan bahwa boleh-boleh saja karena memang back end-nya tetap di Tokopedia, tetap pisah. Ya memang dilihat kasat mata masih di aplikasi yang sama, maksudnya di aplikasi TikTok Shop, karena janjinya mereka, maksudnya TikTok, tidak mau mengganggu pengguna ketika bayar. Jadi menurut TikTok, sesuatu yang penting adalah bagaimana kemudian hal ini bisa memudahkan para penggunanya. Apakah hal ini benar-benar sudah terjadi? Kita akan membahasnya dalam dialog berikut. Dan pemirsa tetap bersama kami, Zona Bisnis segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.